Nah, kita lihat sekarang. Yo memang kritik terhadap gagasan man is the measure of all things ini ya sudah banyak dilakukan. Kalau dalam filsafat ada paham namanya solipsisme. Solipsisme itu isinya sama dengan pandangannya Protagoras tadi. Bahwa pengalaman pribadi masing-masing orang itulah yang jadi landasan pengetahuan. Solipsisme itu dari kata-kata solus yang artinya sendiri dan ipse yang artinya diri. Jadi diri sendirilah dasarnya kebenaran itu. Itu namanya solipsisme. Nanti solipsisme ini ada dua. Ada solipsisme epistemologi, ada solipsisme ontologi. Kalau solipsisme epistemologi ini ya isinya bahwa pengetahuan atau kesadaran manusia yang dianggap benar oleh dia itu ya hasil pemahaman atau pencerapannya sendiri. Nah, ada solipsisme ontologis. Kalau solipsisme ontologis itu segala sesuatu yang ada itu sebenarnya ada karena kita yang menciptakannya, karena kesadaran kita. Ini namanya solipsisme ontologis atau metafisik. Ini nanti gagasan ini kalau dalam filsafat modern dipakai misalnya oleh Immanuel Kant untuk menjelaskan tata kerja epistemologi dan ontologi yang nanti dikenal dengan nama fenomenalisme. Nah, ini kajian malam hari ini banyak istilah-istilah filsafatnya ya, tidak apa-apa. Teman-teman paling tidak nambah wawasan. Fenomenalisme itu begini loh. Tak kasih ilustrasi ya. Kalau fenomenalisme itu pandangan bahwa segala sesuatu yang kita tahu itu levelnya fenomena. Fenomena itu dia ada ketika berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Jadi misalnya ya, HP yang saya pegang ini, teman-teman tidak lihat ya saya pegang HP. Kalau kajian langsung ketemu di masjid, bisa sebenarnya dilihat. Nah, HP yang saya pegang ini ada karena saya pegang, saya cermati, saya pahami. Kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini menyadari atau mengetahui adanya HP ini, maka HP itu tidak ada. Itu pandangan fenomenalisme. Jadi dalam pandangan ini adanya sesuatu itu tergantung kita manusia. Ini mirip pertanyaan begini misalnya. Sering saya contohkan begini. Candi Borobudur itu seandainya tidak ada satu orang pun di dunia ini tahu ada candi sebesar itu, candi itu ada atau tidak? Kita kan mesti jawab, ada lah Pak. Pasti dia tetap ada di situ. Loh, kita berani bilang ada kan karena sudah tahu kalau itu ada. Kalau misalnya memang belum ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Kalau saya kemudian tiba-tiba tanya atau berkata di Magelang itu ada candi besar sekali. Besarnya mungkin ngalah-ngalahi sak desa dan tinggi. Itu kan kita mesti ala Pak omong kosong. Katanya siapa sih Pak? Bapak kok mimpi? Kenapa teman-teman bantah nganggap nggak ada? Karena belum ada satu orang pun yang tahu. Jadi adanya sesuatu itu ternyata tergantung manusia. Yang mengadakan dalam tanda petik. Membuat dia ada, hadir. Jadi ini nanti pengembangan dari doktrin solipsisme ini, ternyata adanya sesuatu itu tergantung manusianya. Dia ada atau tidak
diakui ada, dipahami ada atau tidak oleh manusianya. Kalau tidak ada satu pun orang mengakui keberadaannya, ya dia tidak ada. Sama seperti ilustrasi Candi Borobudur tadi, tidak ada. Nah, ini solipsisme ontologis namanya. Adanya sesuatu itu bergantung kepada pencerapan atau kesadaran manusia tentang sesuatu itu. Makanya kalau dalam teorinya Immanuel Kant itu kan ada konsep sesuatu apa adanya, yang asli, yang sejati itu tidak ada. Sesuatu itu selalu saja sesuatu menurutku, menurutmu, menurut seseorang. HP ini aslinya seperti apa sih? Kita tidak akan tahu. Selalu saja yang kita tahu itu HP menurutku. HP sejauh yang aku pahami. Terus kita bilang, loh Pak, bisa Pak. HP itu kan hakikatnya alat komunikasi. Ya, kesimpulanmu bahwa HP itu alat komunikasi itu kan versimu. Mungkin orang lain nggak menyimpulkan itu. Mungkin adikmu yang kecil nggak menyimpulkan HP ini alat komunikasi. Mungkin bagi dia alat main game saja. Jadi aslinya barang ini seperti apa? Yo, tergantung menurut siapa. Siapa yang memahami, siapa yang mencerapnya. Nah, itulah doktrin fenomenalismenya Immanuel Kant. Bahwa barang apa adanya itu tidak akan ketemu. Yang selalu kita temukan sesuatu menurutku, sesuatu menurutmu, sesuatu menurut dia, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya melanjutkan man is the measure of all things tadi. Ternyata ukurannya segalanya, ada atau tidaknya, kualitasnya apa, itu ya manusia. Yang membunyikan manusia. Dunia ini indah apa tidak indah, manusia yang membunyikan. Pandemi ini manfaat atau mudarat, manusia yang membunyikan. Oke, semoga sampai di titik ini teman-teman sedikit-sedikit bisa menangkap. Nah, cuma memang pandangan seperti inilah nanti yang melahirkan, kalau di dunia modern muncul nanti egoisme, individualisme, antroposentrisme yang kemarin kita banyak singgung di etika lingkungan, termasuk rasisme. Rasisme itu kan ketika orang merasa rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik, sementara suku sana juga rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik. Karena merasa masing-masing ukuranku lah yang berlaku, kebaikan versiku lah yang harus diterima. Jadi muncul egoisme, individualisme. Orang kemudian merasa aku akan selalu benar, karena kebenaran itu versi-versi, berarti kebenaranku juga harus diterima. Dan antroposentrisme. Antroposentrisme itu berarti budaya atau peradaban yang dibangun hanya dengan mempertimbangkan aspek manusianya. Ini berawal dari man is the measure of all things. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata ada efeknya ketika berlebihan. Makanya sering saya bilang wawasan-wawasan seperti ini itu sampai di level tertentu. Kalau memang ruang, waktu, momen, situasinya pas, benar. Tapi ketika bablas agak berlebihan, biasanya melahirkan kerusakan-kerusakan. Termasuk man is the measure of all things. Jadi yang pertama itu, jadi kalau ada yang tanya kritiknya dia akan melahirkan solipsisme. Solipsisme ini nanti yang menjadi akar munculnya egoisme, individualisme, rasisme, antroposentrisme, dan lain sebagainya. Terus, itu keberatan pertama. Ada keberatan kedua. Keberatan maksudnya kritik terhadap man is the measure of all of things, yaitu peritrop dalam bahasa Yunaninya, atau self-refuting,
Pernyataan ini kontradiktif kalau direnungi agak panjang. Ini yang punya gagasan self-refuting ini untuk mengkritik pernyataannya Protagoras itu ya antara lain Demokritos, Plato, dan juga Aristoteles. Jadi apa sih self-refuting itu? Self-refuting itu maksudnya tertolak sendiri. Misalnya begini, tertolak sendiri itu misalnya pernyataan tadi, manusia adalah ukuran dari segalanya. Man is the measure of things. Ada. Berarti kalau dibuat jadi pernyataan manusia adalah ukuran segalanya itu benar. Tapi kalau misalnya ada orang punya pernyataan berbeda bagaimana? Misalnya saya bilang, manusia adalah bukan ukuran segalanya. Kalau ada orang ngomong seperti ini kan perspektifnya dia atau perspektif saya. Kalau saya ngomong tadi, manusia bukan ukuran segalanya. Kenapa saya ngomong begini? Ya pemahamanku begini. Kalau pakai teorinya Protagoras tadi, berarti kan aku punya versi kebenaran yang berbeda. Berarti kan aku harus diterima juga. Katanya kebenaran kan sesuai versinya masing-masing orang, sesuai pencerapannya masing-masing orang. Kalau saya punya pandangan manusia bukan ukuran segalanya, kan berarti harus diterima juga. Kalau pendapatku ini harus diterima juga, berarti self-refuting. Self-refuting itu ternyata bisa membatalkan pandangannya Protagoras tadi, bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Ya, ini kalau filsafat itu senang main-main dengan logik seperti ini. Jadi ada kontradiksi dalam pernyataan itu. Bagaimana dia berhadapan dengan pernyataan yang sebaliknya. Mau tidak mau kan kalau ada perspektif yang sebaliknya juga diakui sebagai kebenaran. Tapi kalau pernyataan ini diakui sebagai kebenaran, dia memfalsifikasi, menggugurkan kebenaran sebelumnya. Itu persis seperti problem apakah kita harus demokratis pada orang yang tidak demokratis, anti demokrasi. Nah, ini kan juga sulit kita secara logis loh ya untuk menjawabnya. Kalau secara ideal, ideologis mudah. Kalau secara logis kita sulit menjawab apakah kita harus demokratis juga pada orang yang tidak demokratis atau anti demokrasi. Sama dengan pernyataannya Protagoras ini. Manusia adalah ukuran segalanya. Kebenaran itu harus kita akui versinya masing-masing orang. Nah, sekarang kalau saya bilang manusia bukan ukuran segalanya, berarti kan kebenaranku harus juga diakui. Berarti dia juga harus bilang, oh iya, menurut perspektifmu berarti itu kebenaran. Tapi kalau ini diakui juga berarti man is the measure of all of things tadi juga harus diterima. Kalau dalam konteks tertentu dia tidak benar, tidak valid. Karena kebenaran yang sebaliknya juga kan harus diakui. Mengapa kok kebenaran sebaliknya harus diakui? Karena asumsinya semua kebenaran harus diakui. Ini namanya self-refuting. Ini zaman dulu awal-awal ngaji filsafat ketika membahas logika ini banyak. Saya contohkan hal-hal yang self-refuting ini. Yang saya ingat misalnya begini. Kalau saya bilang misalnya, ini cuma contoh ya, ini kalimat-kalimat kontradiktif. Kalau dalam bahasa filsafat ini model-model berpikir tautologis, yang bulat. Misalnya, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu bodoh, pembohong semua. Nah, misalnya saya bilang begini, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu pembohong. Padahal kenyataannya saya juga orang Indonesia. Loh, pernyataanku semua orang Indonesia pembohong itu berarti kan kena juga pada diri saya. Aku orang Indonesia. Berarti aku juga pembohong kan? Kalau aku juga pembohong berarti pernyataanku juga tidak boleh dipercaya karena pernyataanku bohong.
berarti kalimatku semua orang Indonesia pembohong itu salah. Kalau pernyataan ini salah, berarti yang benar kan sebaliknya. Semua orang Indonesia jujur. Tapi kalau semua orang Indonesia jujur, saya kan juga orang Indonesia tadi. Berarti saya kena juga hukum jujur. Berarti yang saya sampaikan jujur. Kalau yang saya sampaikan jujur, berarti kalimatku yang awal tadi, semua orang Indonesia pembohong, benar. Tapi kalau itu benar, kena saya lagi. Berarti saya pembohong. Dan seterusnya, bulet ya. Ini namanya tautologi. Ini mungkin kapan-kapan kita bikin sesi lagi tentang cara berpikir dan kesesatannya. Baik, itu paling tidak untuk ngerem kita bahwa pandangan-pandangan relativistik, bahwa kebenaran itu relatif, harus sesuai versi masing-masing orang, itu juga ada aspek negatifnya. Meskipun dalam konteks tertentu dia membawa kebenarannya. Jadi ini gagasan pertama yang dibawa oleh Protagoras.